Halo guys, balik lagi bersama gue di channel InMovie. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah film requestan dari salah satu viewer yang berjudul 100 Tears. Film bergenre horor komedi yang rilis pada tahun 2007. Banyak darah dan juga potongan-potongan tubuh di film ini. Tapi tenang guys, karena udah gue sensor, jadi nggak terlalu ngeri ngeliatnya. Oke guys, daripada penasaran, langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan update film-film keren lainnya dari channel ini. Dan buat kalian yang udah subscribe, kalian keren guys. Terlihat seseorang yang sedang bertransformasi menjadi seorang badut. Banyak boneka aneh terpajang di situ. Sementara di ruangan lainnya ada seorang gadis terikat. Dia tampak ketakutan dan berteriak minta tolong. Seminggu sebelum kejadian itu, sepasang reporter dari harian Midnight Star bernama Mark dan Jen berdebat membicarakan artikel yang akan mereka buat. Mark punya ide untuk membuat artikel tentang Titanic. Tapi Jen merasa kalau Titanic itu terlalu membosankan. Dia maunya membuat sesuatu yang berbeda tentang pembunuh berantai misalnya. Dia tertarik dengan pembunuh berantai yang berjuluk The Drop Killer. Sosok pembunuh yang sampai sekarang belum ketangkep dan diketahui siapa identitasnya. Jen pikir pasti bakalan keren. Akhirnya Mark setuju. Malam itu di sebuah rumah sakit lokal terjadi pembantaian yang dilakukan seseorang berkostum badut dengan membawa golok besar. Sementara pembunuhan itu terjadi, Jen masih membaca-baca berita tentang The Drop Killer, di mana semua korbannya selalu dalam keadaan terpotong-potong. Sedangkan Mark sepertinya nggak peduli dan asik main PS. Paginya, Jen yang kayaknya semalaman bergadang sampai lupa tidur di kasur. Dia pun terbangun. Mark yang emang banyak dagingnya dan empuk dianggap bantal sama si Jen sampai-sampai diilerin. Mark akhirnya bangun juga. Dia merasa kok ada lengket-lengket apa ya ini. Mark yang sadar kalau udah diilerin ngebales ngasih asap beracun ke si Jen. Saat itu iPhone Jen berbunyi. Mark yang kepo mengambilnya, tapi memberikannya ke Jen karena kakak Jen yang SMS. Di pesan itu, kakak Jen yang FBI memberitahu kalau tadi malam telah terjadi pembantaian di sebuah rumah sakit. Mereka pun langsung OTW dan akhirnya sampai ke TKP. Ada detektif Duncan di situ, dia melarang mereka masuk. Lagian, mayat-mayat juga udah dievakuasi dia bilang, jadi nggak ada yang bisa dilihat. Tapi setelah dikasih duit, akhirnya Mark diizinin masuk. Mark mulai mengambil beberapa foto, banyak darah berceceran di situ. Sementara Jen yang menunggu di luar digombalin oleh detektif. Jen yang males ngedengerin gombalan detektif akhirnya ikutan masuk. Mark yang lagi ngeri dengan suasana tempat itu jadi kaget saat Jen tiba-tiba mencoleknya. Mereka pun lanjut menelusuri tempat itu. Di sebuah ruangan, mereka menemukan cewek bocil. Mereka pun membawanya keluar dan marah-marah ke detektif. Kok bisa-bisanya polisi ninggalin bocil di TKP? Detektif pun bilang kalau dia juga nggak tahu kalau ada bocil nyempil di tempat itu. Si bocil sambil ketakutan bilang kalau ada om badut yang ngebunuhin semua orang. Sementara di tempat lain, si badut kembali membunuh sepasang remaja. Dilanjutkan dengan membunuh seorang pria yang terikat dengan menggergaji perutnya. Malam itu seorang gadis bernama Christine pergi ke sebuah bar. Dia berkenalan dengan cowok di bar tersebut. Mereka pun mantap-mantap di gang. Seseorang yang melewati gang tersebut menemukan mayat cowok yang tadi mantap-mantap dengan Christine dengan mulut robek sampai ke pipi. Mark dan Jen yang mendengar dari bocil kalau pembunuhnya badut jadi kepikiran buat nyari informasi ke sebuah sirkus, di mana pernah terjadi pembunuhan beberapa anggota sirkus itu yang dilakukan oleh badut yang kerja di sirkus itu juga. Dan setelah kejadian itu si badut menghilang. Dan kebetulan sirkus itu sekarang lagi ada di kota mereka untuk 2 hari ke depan. Jen merasa aneh, kenapa polisi nggak menyelidiki tentang hal itu. Mereka pun akhirnya mendatangi sirkus tersebut untuk mencari informasi tentang si badut. Dari seorang kakek, mereka disuruh bertanya ke Drago yang tinggal di rumah mobil nomor 2.
Drago, yang saat itu lagi ngeliatin majalah bokep, kaget pintunya diketuk. Karena dia mengira Mark dan Jen polisi, akhirnya dia pun kabur. Setelah acara kejar-kejaran, akhirnya Drago yang ngumpet keluar dari persembunyiannya setelah Mark dan Jen bilang kalau mereka reporter, bukan polisi seperti yang Drago kira. Dan mereka cuma mau nanya tentang badut pembunuh berjuluk Teardrop Killer. Tapi Drago bilang dia nggak tahu apa-apa tentang Teardrop Killer. Mark dan Jen yang udah capek-capek ngejar Drago nggak mau tahu. Pokoknya Drago harus ngasih mereka informasi apapun itu. Akhirnya Drago berjanji akan coba mencari informasi. Dia minta mereka untuk datang lagi besok. Mark dan Jen pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan Drago dengan kesal. Sementara itu di sebuah gedung terbengkalai, seorang agen properti dan 2 orang calon pembeli amsyong karena bertemu badut psikopat yang ternyata mendiami ruang bawah tanah di gedung tersebut. Mereka semua tewas mengenaskan dengan tubuh terpotong-potong. Malam itu, Drago cerita ke si kakek kalau tadi pagi ada reporter bertanya tentang Teardrop Killer kepadanya. Drago curiga kalau Teardrop Killer itu Luther si badut yang menghilang setelah melakukan pembunuhan. Dan kalau dugaannya benar, bisa aja Luther akan mampir ke sirkus. Si kakek cuman manggut-manggut aja. Setelah ngobrol-ngobrol sama si kakek, Drago seperti biasa nyari bacol. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mobilnya. Saat dia membuka pintu, dia kaget dengan sosok badut yang sangat dia kenal. Badut pun langsung menyerangnya. Drago yang kalah bodi nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia mohon agar badut itu nggak membunuhnya. Karena dia punya sesuatu buat si badut. Badut itu pun pergi setelah menerima kertas berisi alamat rumah Tracy, cinta sejatinya. Beberapa saat kemudian, Mark dan Jen datang ke sirkus buat nagih janji Drago yang mau memberi informasi tentang Teardrop Killer. Mereka disambut si kakek yang bilang kalau mereka terlambat karena barusan aja si badut pergi setelah menyerang Drago. Mereka pun menuju ke tempat Drago. Drago pun menceritakan apa yang dia alami. Dia nggak dibunuh juga karena memberikan alamat Tracy. Dan Teardrop Killer itu adalah Luther Edward Baxter, yang juga dikenal sebagai si badut. Jadi 20 tahun lalu, Luther kerja sebagai badut di sirkus. Dia pacaran sama Tracy. Saat Luther dan Tracy lagi dua-duaan, Roxanne yang sirik mengarang cerita. Dia bilang ke Ravio kalau Luther memperkosa Tracy. Ravio pun menghajar Luther tanpa memberi kesempatan Luther untuk membela diri dan memberikan penjelasan. Luther yang akhirnya tahu kalau semua gara-gara fitnah Roxanne, akhirnya membunuhnya dan juga Ravio. Sejak malam itu, Luther menghilang. Setelah mendengar cerita Drago, Mark dan Jen langsung menuju ke rumah Tracy. Sementara itu si badut ternyata udah ada di rumah Tracy. Terlihat Tracy telah tergeletak tak bernyawa dengan mulut robek sampai ke pipi. Si badut menangkap Christine anak Tracy dan membawanya ke rumahnya. Christine yang ketakutan ditenangkan si badut. Dia memberikan sebuah tas berisi foto-foto Christine waktu kecil. Ada surat-surat Luther juga untuk Christine kecil yang sepertinya nggak pernah nyampe. Christine pun akhirnya sadar kalau badut itu adalah ayahnya. Dia bilang kalau buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sementara itu, Mark dan Jen akhirnya nyampe di rumah Tracy. Karena melihat pintu terbuka, mereka pun masuk dengan mengendap-endap. Mereka kaget melihat Tracy tergeletak tak bernyawa dengan mulut robek sampai ke pipi. Mark pun mengambil beberapa foto. Gak beberapa lama, polisi pun tiba. Detektif Hitam bilang kalau udah ada 7 kasus pembunuhan dengan ciri-ciri sama, yaitu mulut korban dirobek sampai ke pipi. Detektif Duncan yang juga datang bilang kalau anak Tracy yang bernama Christine sekarang hilang. Mark dan Jen akhirnya pulang ke rumah. Mark merasa kalau sekarang saatnya mereka menyerah. Karena mengikuti pembunuh berantai itu sangat berbahaya. Tapi Jen gak setuju. Dia merasa kalau itu adalah kesempatan besar buat mereka untuk mendapatkan cerita bagus. Sementara itu si badut dan anaknya yang juga gila kembali ngebunuhin anak-anak muda yang lagi pesta-pesta di gedung tersebut.
Malamnya, Mark dan Jane menemui Drago. Mereka cerita kalau Tracy udah mati dibunuh si badut. Drago merasa aneh karena nggak mungkin badut ngebunuh Tracy yang merupakan cinta sejatinya. Lagian yang dia tahu, The Dog Killer itu nggak pernah ngebunuh korbannya dengan cara menyobek bibirnya seperti itu. Jadi pasti bukan si badut. Dan emang bukan si badut guys. Yang ngebunuh Tracy itu Christine yang emang psikopat. Mereka pun langsung berpamitan karena besok sirkus Drago akan melanjutkan pertunjukan ke kota lain. Paginya, Jane mendapat telepon dari kakaknya yang memberitahu sebuah alamat yang kemungkinan dijadikan tempat tinggal si badut. Mereka pun langsung menuju ke alamat tersebut. Dalam perjalanan, Jane menelpon detektif hitam. Dia bilang kalau dia akan ke alamat di mana kemungkinan si badut tinggal. Detektif yang mendengar itu minta Jane menunggunya. Jane jangan masuk dulu ke tempat tersebut, karena dia akan segera menyusul dan sekitar 30 menitan lagi sampai. Jane dan Mike akhirnya sampai ke alamat tersebut. Mereka malah masuk ke gedung tersebut. Terlihat banyak noda darah di situ. Mereka yang melihat pintu basement akhirnya memasukinya. Setelah menyusuri basement, mereka kaget melihat sosok badut dan lari dikejar-kejar si badut. Sampai akhirnya mereka terpojok di sebuah ruangan. Mereka pun terpaksa mempertahankan diri dari serangan badut yang menggila. Jane yang ketakutan lari dari tempat itu dan akhirnya terpisah dari Mark. Sementara itu, detektif hitam dan Duncan nyampe juga ke tempat tersebut. Mereka pun mulai memeriksa tempat tersebut dan berpencar. Jane yang lagi ketakutan akhirnya bertemu detektif hitam. Dia pun cerita kalau badut pembunuh itu ada di sini. Dia terpisah dari Mark juga karena dikejar-kejar si badut. Detektif itu pun menenangkan Jane. Sementara detektif Duncan yang mendengar teriakan seorang wanita minta tolong mencari asal suara tersebut. Tiba-tiba ada cewek yang berlari memeluknya. Detektif Duncan berusaha menenangkan cewek itu dan tiba-tiba cewek itu menyabetkan pisau cukur ke leher detektif Duncan. Darah pun muncrat dan akhirnya detektif Duncan tewas. Sementara detektif hitam membawa Jane keluar dari gedung. Dia menelpon kantor untuk mengirimkan bantuan dan juga medis. Detektif pun menyuruh Jane diam di mobil, sedangkan dia akan kembali masuk. Sementara itu, Mark yang mencari Jane melihat cewek dalam keadaan terikat. Mark pun menolong cewek itu. Tiba-tiba, badut datang menyerangnya, dan cewek itu juga menyerangnya. Mark yang ternyata lumayan gesit, mati-matian melawan si badut dan anaknya. Tapi akhirnya tertangkap, dan setelah didandani menjadi badut, Mark pun diantar ke akhirat dengan pistolnya sendiri. Badut yang sebenarnya tahu kalau Christine yang membunuh Tracy sempat berniat menembaknya. Tapi dia nggak tega membunuh anaknya sendiri. Jane yang mendengar suara tembakan akhirnya kembali masuk ke gedung itu mencari Mark. Dan kembali si cewek gila pura-pura minta tolong. Come please, I'm right here. Jane pun tertipu. Jane menjerit melihat sosok badut. Cewek gila itu pun bilang ke si badut kalau dia yang akan mengurus Jane dan menyuruh badut mengurus polisi. Jane dibeset-beset pakai pisau cukur, sementara detektif hitam akhirnya bertemu badut. Mereka pun berduel, tapi akhirnya detektif hitam mati dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Jane yang bertarung dengan cewek gila akhirnya pingsan dengan muka dan badan berdarah-darah. Cewek gila yang mengira Jane udah mati pun meninggalkannya. Jane pun akhirnya sadar. Sementara cewek gila yang melihat badut bilang ke si badut kalau dia melupakan sesuatu dan langsung menembaknya. Cewek gila itu pun pergi dari gedung itu dengan santai, tapi tiba-tiba ada mobil menabrak dan melindasnya yang ternyata adalah si Jane. Dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja alur cerita 100 Tears. Gua pamit, see you next time di film keren lainnya.